Selanjutnya Cak Fat, saya bacakan ada beberapa penanya ya yang melalui chat ini. Hal yang paling sulit untuk mengawali usaha sampean apa, Cak? Nah, dari Cak Safrudin. Dipersilakan Cak Fatoni. Siap. Biasanya memang awal start usaha itu berat sekali karena dari zona nyaman, biasa enak di perusahaan, ya seperti tadi yang burung pelikan tadi sudah keenakan kan, pindah itu dia nggak tahu kemana. Satu, sering-seringlah atau carilah teman pengusaha sebanyak-banyaknya. Oke. Teman-teman pengusaha. Kalau mulai kita tanpa teman agak berat. Agak berat. Kedua, carilah mentor khusus. Ya. Di bisnis kedua ini saya di mentoring setiap bulan ketemu kira-kira 10 orang gitu ya dengan level bisnis yang sama waktu itu. Akhirnya naik semua 10 orang itu. Satu mentor 10 orang pengusaha ya. Betul. Mentor itu kebetulan gratis ya. Dari komunitas saya sebutkan di sini TDA Tangan di Atas. Oh, itu sudah nasional Cak ya. Jawa Timur, Surabaya juga ada. Di mana-mana itu hampir ada. Itu kita masuk aja ke sana, sering aktif di sana. Bahkan saya sempat jadi pengurus di TDA Bekasi sini. Kalau jadi pengurus kita malah diutamakan karena kita ngurusin orang, bisnis kita dibantu gitu ya. Di coaching langsung. Coaching. Dan itu sangat manfaatnya besar, luar biasa. Oke. Tolong ini. Kalau enggak, ya seperti kita masuk, nggak pernah naik gunung, nggak pernah masuk hutan, kita masuk hutan, raba-raba ya. Sendirian, nggak tahu jalan, bisa jadi ada binatang yang menerkam kita dan sebagainya ya. Harus rame-rame, kalau masuk hutan rame-rame kan seru gitu ya. Ada satu pembimbing gitu naik gunung kita. Ya, kalau enggak sama sekali kita sendiri gitu nggak ada, ya bagaimana? Konsepnya seperti itulah. Oke, terima kasih Cak Fatoni. Teman-teman semua, backgroundnya Cak Fatoni itu adalah gudang sekaligus tempat produksi Cak ya itu, dan baru rilis ya. Ini insya Allah bulan depan berapa minggu, mungkin 1-2 minggu lagi nih akan kita tempat ini baru. Betul. Jadi beliau ini posting saat membangun dari dasar sampai prosesnya ini untuk motivasi kita semuanya. Luar biasa Cak Fatoni. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Kalau ada yang menyela lewat video audio, monggo dipersilakan. Saya bacakan dulu chatnya. Assalamualaikum Pak. Oh, ada yang mau masuk? Monggo. Ya, dengan Rizal Saiful Anwar Pak. Oh, Mas Rizal, monggo. Ya, mau nanya untuk produksinya ini konsepnya gimana ya? Apakah model first in first out atau gimana gitu untuk produksi kerandanya ini? Kan based on demand kan tentunya, cuma range-nya bagaimana? Apakah pakai model Kanban apa gimana gitu? Kan nanti misalnya nih ada pesanan keranda sekian gitu kan, untuk type A atau type B atau type C gitu, atau based on, atau nggak ada model-model tersebut terus tapi based on tanggal sekian kita ada demand sekian, atau kita utamakan yang orderan tanggal sekian atau tanggal sekian, atau gimana seperti itu. Untuk produksi manajemen PPIC-nya bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo Cak Fat. Begini, untuk sistem produksinya, pertama biasanya akhir bulan kita bikin progres. Bulan depan estimasinya keranda butuh berapa, pemandian berapa, kereta berapa, balai berapa, terus ada tenda berapa. Biasanya dari data-data bulan sebelumnya sama berapa tahun sebelumnya kita bisa estimasi. Dibuat trennya gimana gitu Cak ya? Kita biasanya nggak jauh dari angka itu. Ya meleset 10-20% lah gitu ya. Tapi naik Cak ya? Trennya naik terus ya? Sampai buat pola tren. Tahun dia naik terus. Tapi kalau per bulan-bulan kan kadang naik kadang turun ya. Oke. Kita bisa estimasi kalau menjelang bulan Idul Adha ini sedikit agak turun. Karena dana masuk ke alokasi ke kambing ya. Kambing. Itu pengaruh ya itu ya, luar biasa ini, betul-betul. Sampai apal gitu ya, karena naik turunnya. Terus dari situ baru kita bikin ininya, berdasarkan plan itu kita bikin alur materialnya, kita siapkan berapa, bagian produksi keranda
ada bagian pengelasan, ada bagian finishing, ada bagian packing dan sebagainya gitu ya. Semi-semi gitu loh, semi-semi line produksi tapi nggak full itu. Kalau bengkel-bengkel biasa kan satu atau dua orang ngerjain itu A sampai Z sampai selesai kan gitu. Kalau kita bagi prepare material, motong-motong itu sendiri orangnya, beberapa orang. Bagian pengelasan, penitik awal ada sendiri, pengelasan total ada sendiri, ada finishing, ada terakhir baru packing, nanti baru ya mirip-mirip gitu karena sudah terplanning ya. Kalau awal-awal dulu mungkin enggak, dulu lagi masih karyawan baru di bawah 10, sekarang udah 30-an, udah harus seperti itu. Gitu Mas. Wah, luar biasa ya. Jadi Pak Cak Fatoni ini pakai database atau paling enggak based on data ya. Jadi bukan sekedar produksi, tapi merencanakan betul dari data-data sebelumnya dan memprediksi ya ke depan itu pas bulan apa gitu ya, juga akan mempengaruhi jumlah produksinya. Wah, luar biasa. Jadi bisa dikatakan yang tidak terpakai di saat yang berdekatan waktunya itu beliau nyampaikan maksimum itu 20%. Ya, sungguh luar biasa. Saya lanjut ya, pertanyaan via chat dulu. Saya Puput, alumni 2009. Terima kasih atas sharing ilmunya yang luar biasa. Saya mau bertanya, apa yang dilakukan istri-istri Bapak? Oh, istri-istri Bapak? Istrinya banyak lah. Beneran nih Cak Pat? Enggak mungkin typo ini. Istri-istri para bapak-bapak untuk mendukung suami-suami. Oh, enggak hanya untuk Cak Pat ini maksudnya. Untuk mendukung suaminya saat usaha stuck ya, diiringi mental down. Wah, ini menarik pertanyaannya. Wah, seru ini, seru. Melihat seakan-akan tidak ada jalan keluar. Wow, nah ini Cak Fatoni ngalami atau tidak? Nah, kalau ini dijelaskan Pak, yakin menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Monggo Cak. Baik ya. Yang hal-hal seperti ini kalau pengusahanya sudah lama pasti ngalami. Saya sudah dari tahun 2004 sampai sekarang udah pasti ngalami ya. Kondisi-kondisi turun gitu ya, awal-awal dulu, terutama di awal-awal. Ya. Satu, keluarga tidak mendukung, pengennya keluarga kita kerja. Ya. Kenapa kok nggak mau kerja sih? Kenapa usaha juga hasilnya kayak gini gitu ya. Itu hal yang biasa. Caranya satu, coba ikut di komunitas. Kalau kita nggak punya komunitas, ya down kita. Yang ikut suaminya saja atau suami istri, Cak? Yang usaha siapa gitu ya? Yang suaminya, konteksnya ini suami. Idealnya memang suami istri. Kalau dua-duanya bisa bareng, tapi kalau tidak bisa dipaksakan, jangan dipaksakan. Couple-planner itu ada juga teman-teman yang usaha suami dan istrinya. Tapi itu tidak semua. Kalau passionnya beda, jangan dipaksakan. Kegaduhan nanti ya. Kalau bisa, biasanya umumnya couple-planner itu punya background yang hampir sama. Pernah usaha di tempat yang sama, terus nikah, bikin usaha yang sama, ketemu itu bisa. Tapi kalau beda, jangan dipaksain. Bisa jadi, paling enggak bendahara. Itu pun kalau bisa, tapi kalau nggak bisa jangan dipaksain. Oke. Jangan dipaksakan ya. Kalau yang bisa, dari kata mentor saya gitu, kalau bisa, oke, tapi kalau nggak, jangan dipaksakan. Oke. Nah, tetap semangat, sambil tunjukkan sampai hasilnya. Kalau udah ketemu hasilnya, diam kok. Nah itu Cak, memastikan diemnya itu loh Cak, yang butuh energi atau effort yang besar. Itu gimana Cak? Itu makanya kita harus punya komunitas. Kalau nggak ada komunitas, down. Di komunitas itu fungsinya salah satunya itu, pada saat down kita bisa sharing sama teman-teman. Kadang-kadang ketemu ide, oh iya ya, kita semangat lagi. Kalau sendirian, yang down itu di istrinya masalahnya. Istrinya melihat suaminya down, dia sendiri kayak sudah bumi ini sudah berhenti gitu. Kalau bisa diikutkan dua-duanya di komunitasnya bagus ya. Nah, kalau itu dia, betul. Dan pengalaman saya gitu. Mungkin juga istri mungkin dapat ya. Kenapa Cep? Mungkin juga perlu istri-istri mungkin itu ya. Jadi ada maaf saya salah baca. Gitu. Saya kira Cak Fatoni punya istri-istri tadi. Ngomong apa Cep Wani ya. Saya sama Cak Cecep ini pernah satu perusahaan dulu sebelum saya jadi dosen ini. Benar ya Cak Cep? Di panggung Cak Cep.
Iya, betul, betul, betul. Eling Kak Cep. Eling dong, kita kan tak terlupakan, guys. Siap, siap, siap. Eh, Oke, lanjut. Ini tadi Izin bertanya, Pak. dari Mbak Putri ya, Mbak Fitria Putri ya. Terima kasih Mbak Fitria. Nanti kalau Anda sebagai istri dari pengusaha, ya itu Anda ajak suaminya bareng-bareng masuk komunitas yang dia, kalau Cak Fatoni komunitasnya tangan di atas ya, TDA. Dicari atau di sangat banyak itu. Kebetulan saya pernah Itu ikut banyak di. sih, saya ngikut beberapa komunitas, tapi yang paling berkesan dan sangat Oh, bulan itu. sudah beberapa beliau dan Karena dia paling punya- berkesan TDA. Dia punya kurikulumnya, rupanya tiap usaha level sekian kurikulumnya ini. Oh, Level sekian kurikulumnya mantap. ini. Sudah ada standarnya. Itu yang bikin saya senang. Oke, perlevelan itu basicnya apa? Omset atau apa ya? Omset, kebanyakan omset dan aset. Oh, oke. Dua. Ya, itu Mbak Fitria dan teman-teman peserta yang lainnya, itu menarik sekali ya. Bukan hanya di kuliah, ada kurikulumnya ya, di komunitas bisnis Ada. pun ada, luar biasa. Biasanya kalau masih level kecil itu problemnya manpower misalkan ya, karyawan Ya. masih kurang dari 10 itu kan manpower kan susah. Kita Oke. nyari orang, wah perusahaannya masih kecil gitu. Betul, betul. Problemnya sama, nanti kalau sudah besar berubah itu. Manpower udah gak, nah ini problem lain yang lebih besar lagi gitu. Oke, oke. Oke, lanjut Cak ya. Enggak. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya langsung dipersilakan, kalau nggak ada saya bacakan lagi. Ini dari. Izin bertanya, Mas Firman. Oh, boleh, monggo. Enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, wabarakatuh. Ya, saya Aji dari Kediri, alumni 2004. Oke, Mas Haji. Mas Fatoni, Iya. saya kebetulan dari TDA Kediri juga kawannya Sip. Pak Firman. Ya, Terus, ini saya baik. bertanya tentang marketing, Mbak. Komposisi marketing dari nilai sebuah omset itu berapa komposisinya, Pak? Apakah punya istilahnya punya hitungan sendiri untuk tim marketing? Karena saya yakin marketing yang tadi Bapak sampaikan itu kan 99% online. Itu saya pengen tahu berapa persen komposisi untuk marketing itu. Karena saya yakin ini Halo, maksudnya di biaya produksi mungkin Mas ya? Halo Mas, ya. Mas Aji. Ya. Mungkin di Untuk biaya pengeluaran produksi ya Pak Syadi ya. Total biaya produk selain dari komposisi produk. dari omset, maksudnya dari omset istilahnya punya berapa alokasi berapa persen gitu. Iya, betul, mengalokasikan dana. Oke. Bisa Ya, ditangkap. terima kasih. Oke, makasih Mas Aji. Monggo Cak Fat. baik untuk berapa persennya saya belum punya pedoman khusus ya berapa persen. Tapi yang jelas yang sudah jalan seperti apa, Cak? Yang seperti jalannya sudah ada, saya punya tim marketing internal 2 orang internal ya, 2 orang plus 1 yang manajernya. Kemudian di luar ada yang reseller, ada beberapa orang reseller. Jadi ada yang internal, ada yang eksternal. Eksternal itu reseller, reseller ada beberapa orang. Ada kira-kira 5 orang gitu ya. Ya ini aja yang aktif terus. 5 plus 2, 7 orang ini yang kita ini terus. Untuk presentasi ininya saya masih belajar juga ini seberapa besar sih marketing itu, dan kebetulan untuk marketing ditangani oleh anak saya yang lebih fokus. Dia lebih pintar tentang marketing. Begitu udah pintar, ternyata punya konsep dia, udah saya lepas, udah fokus kamu yang nangani marketing gitu. Bahkan sekarang mungkin 99%, 95% lah ya, yang nangani ini sudah anak saya. Saya mah paling ide-ide dasarnya saja sekarang. Gitu. Kalau yang sekarang berapa persen saya belum, harus lihat dulu ya data keuangannya. Oke. Ya, dari beberapa referensi yang saya baca memang cukup besar ya alokasi marketing ya terhadap taruhlah biaya produksi total, apakah itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sembarang termasuk biaya marketing itu cukup besar, itu yang saya tahu. Ya. Memang hanya Pak. Komisinya juga lumayan gitu ya. Nah, itu dia. Per komisi itu berapa ya? Berapa puluh juta gitu per bulan keluar. Betul. Ya. Siap ya. Nah, di situ nanti bisa buat
di antaranya buku marketing ya, marketing ala Cak Fatoni gitu ya, atau melibatkan marketing langit juga, Cak? Nah, itu harus. Nah. Itu di luar hitungan itu, Mas. Oh iya, hasilnya di luar hitungan, tapi alokasinya itu kayaknya perlu, Cak ya. Iya, kita kalau zakat itu begitu ini kita keluarkan kan. Ya, oke. Sedekah sebagai keluarkan, bahkan karyawan beberapa kita berangkatkan ke tanah suci gitu ya. Itu mah dalam rangka marketing langit juga kan. Betul. Berangkatin terus yang lain-lain juga kita biayain beberapa orang untuk sekolah gitu ya. Itu mah kadang-kadang nggak kehitung kalau itu mah. Nah, karena itu dia. Makanya marketing itu besar di situ ya. Nggak kehitung itu. Iya. Ya nanti Mas Haji lebih teknis bisa lagi nanti ya, memang dieksplor ya. Makasih, Pak. Oke, Mas Haji. Selanjutnya kalau nggak ada penanya langsung, saya baca lagi. Cukup banyak ini pertanyaannya. Saya Mas Huri Nanang, PEN 97. Bagaimana step-step membangun bisnis dari kecil menuju menengah? Menuju menengah ini, Cak Fat. Apa ya? Kalau masih kecil, mikro dan kecil, fokuslah di marketing. Ya, fokusnya di marketing. Jadi waktu kita banyakkan di marketing. Mulai dari alokasi dananya, alokasi waktu kita belajarnya, banyaklah belajar marketing. Nanti kalau sudah mau masuk dari kecil menengah, ke menengah, ini baru belajar yang lain, belajar sistem, belajar macam-macam yang lain. Dari mikro ke kecil, itu sebagian besar waktunya buat sistem. Nah, usahakan kita fokus di situ, yang lain-lain kerjain suruh orang lain cek, produksi orang lain. Kita fokus di marketing gitu terus. Nanti kalau sudah mulai besar, nah baru ada sistem, ada finansial, ada macam-macam kita pelajari, baru masuk di menengah. Menengah ke besar itu lebih banyak lagi yang harus dipelajari. Oke, ini sangat cocok ini, Cak Mas Huri ini punya bisnis digital marketing ini. Wah, on the track ini, itu dilanjutkan baru step berikutnya itu kata Cak Fatoni itu. Ya. Oke, lanjut ya. Dari Cak Teddy Handoko, hambatan yang hambatan sing paling angel selama jalankan usaha ini apa, Cak? Salam sehat selalu. Biasanya hambatan paling besar itu di awal-awal, ya. Di awal-awal dari mikro menuju kecil itu sangat besar ya, hambatannya, karena satu, keterbatasan dana, kita baru mulai, kita nggak bisa sembarangan bergerak kita karena dana kita terbatas, itu hambatan terbesar. Tapi harus sabar, jangan buru-buru ngambil untungnya. Kalau ada untung dari perusahaan menikmati itu, maksudnya, Cak ya. Jangan buru-buru. Nanti aja kalau udah besar baru kita, kalau bisa kurang dari 10% kurang lah, itu kita ambil buat sehari-hari gitu ya. Selebihnya mungkin lagi di perusahaan. Terus sampai besar baru kita naikin dikit. Tapi usahakan kurang dari 10%. Sekarang pun udah besar profitnya, kita ambil sehari-hari kurang dari 10%. 10% dari profit ya, bukan dari omset ya. Bukan. 10% dari omset habis nanti. Kalau modalnya kena juga tuh. Oke, menarik teman-teman ya. Jadi 10% dari laba ya ini ya. Jangan lebih lah. Tergaya hidupnya naik duluan, habis itu modalnya. Ya, memang ini mirip, saya ingat kuliahnya Pak Nuh dulu saat mengajar kontrol itu ya. Memang starting awal tuh paling berat ya. Betul. Tapi kalau sudah kayak batu, beliau menganalogikan kayak batu kita lempar. Ya, saat kita mau melempar itu, sampai lemparan itu memang yang berat. Begitu batu udah kena lempar, dia akan diikuti. Betul, luar biasa. Saya ingat betul beliau menganalogikan mata kuliah itu. Oke, lanjut. Halo? Iya. Suara saya terdengar, Ibu? Ya, jelas. Baik. Ya. Terima kasih, Bunda Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang dimana kita berada di awal tahun ajaran 2021-2022
Ya, semoga menjadi titik awal semangat baru untuk kita semua melangkah bersama dalam rangka pengembangan putra-putri kita di Anahe secara seimbang dan paripurna. Oh, ada yang masuk ke sini. Itu kan individu-individu, siswa-siswi Anahe untuk menjadi Salah generasi ini. Amrobani. Mohon maaf ini, Chan, dimut Chan. Salawat dan salam Salah forum lain ini ternyata. Forumnya beda ini forumnya. Siapa ini? dan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta Bentar, para Cak. Kayaknya salah ini, Cak. Orang tua wali murid ini. Teman-teman peserta mohon di mute ya. situasi yang tidak kondusif di berbagai lapangan kehidupan masyarakat saat ini Gak apa-apa, Cak. Ini intermezzo berarti, Cak. yang Ini bijak hiburan nih, ice breaking ini ya. adalah solusi dari berbagai permasalahan yang ada, walaupun Ya, hanya ntar sampai operatornya sekolah dan mencari itu sebagainya. siapa sumber Ini yang lain. suaranya. Komitmen kan yang Hostnya mohon, yang hostnya teman-teman akan tidak sempat mendapatkan yang lagi ngomong di mute itu. kita yang Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, lanjut Cak ya. Saya Aris, lulus PEN 2013, izin bertanya. Apa yang membuat Cak Fatoni bertahan dengan kegagalan-kegagalan sebelum usaha keranda? Ya, jadi nanyakan sebelum keranda nih Cak. Dan usaha apa saja yang dilakukan sebelum usaha keranda itu? Ya mungkin tadi ceritakan diantaranya fotografi ya. Monggo Cak, itu fokusnya di kegagalan-kegagalan. Ya apa caranya bertahan Cak? Mic-nya Cak masih di mute Cak. Cak Fatoni mic-nya. Ya, oke. Ya, lupa saya. Sebelumnya saya main di fotografi ya. Memang naik turun gitu ya. Ada kegagalan-kegagalan itu biasa ya. Cuman problemnya adalah waktu itu apa ya? Memang sebelum saya keluar dari kerja memang sudah niat pengen usaha gitu ya. Nah, itu di tahun kira-kira 1 tahun sebelum saya keluar, saya sudah punya planning, pengen jadi pengusaha. Bahkan waktu itu saya sempat agak linglung karena punya keinginan pengen jadi pengusaha, tapi belum kesampaian. Sampai saya konsultasi ke psikiater gitu ya. Apa problem saya ini kok banyak sakit? Nggak taunya dikorek-korek, ini pengen jadi pengusaha, tapi belum kesampaian ya. Akhirnya kebuka gitu ya. Ya sudah. Dan setelah itu, perusahaan tempat saya bekerja ditutup. Setelah tutup, karena sudah punya planning, ya sudah tinggal jalankan saja. Cuman dalam perjalanan banyak problem-problem usahanya. Pola pikirnya masih pola pikir kerja gitu ya. Belum open mind gitu ya. Merasa sok pinter gitu ya, nggak punya mentor. Wong yang usaha besar sekelasan Diaga Uno aja masih punya mentor loh ya. Saya nggak punya, berarti kan sombong gitu ya. Ya, betul. Nah, terus akhirnya benar pada saat tahun menjelang digitalisasi masuk itu, mau nggak mau harus open ini, pindah. Kalau enggak mungkin ya kayak sekarang toko-toko cetak foto mana sekarang tinggal dikit mungkin ya yang bisa bertahan. Nah, seperti itu. Jadi pantang menyerah terus jalan terus. Tapi satu syaratnya coba ikut komunitas. Nanti ada yang bimbing. Kalau ada yang bimbing enak. Kalau nggak ada yang bimbing, ya gitu. Nabrak-nabrak. Begitu. Oke. Oke, terima kasih Cak Fat. Lanjut ya teman-teman. Dari Adi Priyo, Telkom 2001. Bagaimana menyiasati produk yang mudah ditiru agar kita bisa bertahan. Secara produk tersebut selain mudah ditiru, harga, bahan, dan harga jual murah. Terima kasih. Gini, memang ada beberapa produk yang susah ditiru dan ada yang mudah ditiru. Ya, gitu. Ada produk-produk yang biasanya mudah ditiru dan biaya murah, itu ininya naiknya cepat, turunnya juga cepat. Gitu ya. Yang gampang ditiru dan biaya murah, kita masuk di produk itu.
orang lain pada ngikutin. Gak lama lagi semua pada turun. Itu hampir semua produk seperti itu. Contoh, es kapal Milo berapa tahun yang lalu muncul, nggak sampai setahun udah tutup lagi. Apalagi produk-produk yang dulu ada teh apa namanya ya? Teh kan gampang ditiru ya, murah gitu ya. Orang pada jualan semua teh apa dulu yang di gelas itu. Naik habis itu turun. Kalau pengen susah ditiru, kalau yang seperti itu kita bisa sih masuk, tapi harus cepat. Masuk mah cepat, dapat untung, udah selesai tutup, ganti lagi yang lain, produk yang lain. Harus cepat gitu. Harus cepat, mau nggak mau harus seperti itu. Kalau enggak, ya memang mudah ditiru. Jadi siapa bisa jualan. Kalau mau awet, ya cari produk yang susah ditiru, butuh modal besar. New entry itu orang yang masuk di usaha itu akan jarang, gitu ya. Ya, contoh keranda ini, Jawa Timur jarang new entry karena orang takut kotornya, orang takut bikin keranda, nggak semuanya bengkel mau. Biasanya kalau dia masuk situ tanyain mau bisa bikin keranda nggak, ada takut karena apa? Ada kepercayaan kalau habis bikin gitu biasanya ordernya turun. Kepercayaan bawaan itu. Kalau saya malah ini pahalanya banyak, gitu ya. Kalau produk murah itu gampang ditiru, itu hal yang wajar dan cepat naik, cepat turun. Kalau mau masuk di bidang itu cepat masuk pada saat menjelang ramai. Habis itu selesai ya sudah selesai, ganti yang lain. Itu ya. Memang susah dihindari itu. Kuliner biasanya. Oke. Terima kasih Cak Fat. Dan Cak Fat tidak takut produknya ditiru Cak Fat ya. Nanti kalau booming punya sampai bisa ditiru orang loh. Sudah terlanjur gede duluan. Betul, itu dia. Pasti dari harga sudah sangat bersaing kalau sudah duluan ya. Iya, karena fokus. Oh. Oke, Cak Fat. Oke, Halo, ada yang tanya lagi? Dipersilakan. Enggak, Pak Firman. J. Saya Adi Priyo tadi. Oke, Mas Adi, monggo di feedback ya. Iya, sebenarnya saya mengiranya sih keranda itu juga mudah ditiru gitu. Cuman untuk faktor dari bahan dan juga harga itu kan susah itu, Pak. Gitu. Perbedaannya cuman di situ, tapi menurut Pak Fatoni tadi kan ada pola pikir yang apa ya di luar logika lah kalau boleh dibilang gitu, bahwa membuat keranda ini nanti ada hal-hal seperti apa dan apa gitu, sehingga ada beberapa bengkel atau banyak bengkel yang nggak mau menerima orderan seperti itu, orderan keranda. Sebenarnya kalau saya kemarin kan itu sempat nyoba, saya seperti yang diutarakan Pak Fatoni tadi, saya market ada, nah ini butuh produk, akhirnya kebetulan kan market yang ada ini kan komunitas peternak burung kan gitu. Nah kemarin itu saya coba berinovasi bikin tempat pakan. Itu memang cepat sih, cepat dan juga lumayan hasilnya. Cuman terus karena turun, beralih lagi. Saya bikin bubur. Maksudnya kan dari hasil anakan-anakan burung itu kan biasanya dipanen sebelum mandiri kan gitu. Itu saya bikin bubur. Nah itu pun juga hal seperti itu gitu. Makanya yang tadi saya coba tanyakan, ternyata kita harus mencari inovasi yang lebih gitu. Maksudnya nggak mudah ditiru. Padahal kalau saya bubur itu kan itu juga menurut saya sih tidak mudah ditiru gitu dari sisi bahannya gitu, pengolahannya. Tapi ya itu tadi sih apa ya istilahnya, mudah ditirunya itu dari sisi fisiklinya. Akhirnya ya cepat hilang benar juga sih. Jadi memang harus cepat berinovasi seperti itu ya Pak Fatoni ya. Iya. Jadi kalau bisa Pak
pas naik-naiknya, jangan tunggu turun, pas naik-naiknya kita sudah mikir produk yang berikutnya. Oh, iya. Naikin lagi, pas di atas atasnya kita bikin produk berikutnya. Terus gitu. Oh, berarti saya kemarin itu masih salahnya di situ sih. Jangan nunggu turun, Pak. Kalau udah turun, pikiran kita juga lagi susah untuk mikir. Ya, bener juga itu berarti, Pak. Ya, Lagi tinggi, kita enak press, bikin lagi betul, apa betul. Lagi-lagi Pak Do itu nyampaikan Pak, kalau sudah di puncak, pas saat turun, itu untuk ngerem turunnya aja udah butuh energi yang besar. Betul. Jadi saat puncak itu harusnya kita berinovasi, betul. Tinggal melanjutkan titiknya gitu. Kita cari lagi. Mantap. Karena pada saat puncak, pikiran kita enak buat mikir, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Firman, Pak Fatoni. Oke, Pak Adi, terima kasih. Oke, lanjut Cak. Ini pertanyaan masih banyak sekali ya. Alhamdulillah teman-teman sangat aktif sekali. Jangan lupa ya nanti Anda door prize luar biasa dari panitia. Ditunggu ya, jangan sampai keluar dari forum ini. Nanti tuntaskan acara kita sampai selesai. Oke, Cak Fatoni menyiapkan waktu betul ini untuk kita ini ya. Ntar lagi Cak Budiono.